Yuk menyelam di laut untuk melihat mana dari hewan yang terlihat sangar ini yang ternyata bisa dijadikan teman. Kita sedang berenang di perairan Nanuya Balava Island dekat Fiji. Apa kamu bisa lihat makhluk laut yang ukurannya sebesar mobil VW Kombi itu? Ya, itu adalah pari manta. Ekornya panjang menyerupai cambuk dan tubuhnya berbentuk berlian pipih yang besar. Ada dua spesies pari manta karang dan pari manta raksasa. Semuanya masuk ke famili yang sama dengan hiu, tapi pari hanya punya gigi kecil di rahang bawahnya. Hewan ini memangsa zooplankton, ikan kecil, dan krustasea. Pari manta suka bergaul, dan hewan ini menyukai manusia. Sekali kamu membiarkannya mendekatimu, mereka akan berenang di sekitarmu untuk mengamatimu lebih dekat. Tapi, jangan dikejar ya, karena pari manta adalah perenang yang sangat cepat. Nama hewan ini berarti jubah atau selimut, dan dari semua makhluk laut, pari manta punya otak terbesar dibandingkan rasio berat tubuhnya. Hewan ini bahkan bisa mengenali diri mereka sendiri di depan cermin. Selanjutnya kita bertemu dengan ikan kobudai. Jangan tertipu oleh bentuk ajaibnya. Ikan kobudai merupakan salah satu hewan paling jinak yang bisa kamu temui di perairan dangkal Jepang, Tiongkok, dan Korea. Ada tonjolan di rahang dan kepalanya, dan ikan ini paling senang bersembunyi di antara anemon laut. Biasanya ikan kobudai takut keluar dari persembunyian, terlepas dari panjang tubuhnya yang bisa mencapai 100 cm. 30 tahun yang lalu, penyelam asal Jepang berhasil menjalin pertemanan dengan ikan ini. Saat si penyelam pertama kali menemukannya, hewan ini sedang terluka, dan si penyelam merawatnya hingga sembuh. Si penyelam yang merupakan penjaga kuil Shinto bawah laut memanggil si kobudai dengan membunyikan lonceng bawah air. Selanjutnya yuk berenang dengan ikan terbesar di dunia, hiu paus. Meskipun termasuk dalam jenis hiu, hewan ini memiliki banyak kesamaan dengan paus. Hiu paus bisa hidup selama 100 tahun meski ukuran otaknya kecil. Hiu paus tidak peduli dengan manusia atau apapun yang bukan makanannya, dan tidak seperti spesies hiu lainnya. Jenis yang ini tidak akan menggigitmu. Hiu paus menyaring makanannya. Walau punya 3000 gigi, hiu jenis ini sama sekali tidak menggunakannya. Ukuran mulut hewan ini besar sekali, seperti aku, tapi diameter tenggorokannya hanya kurang dari 25 cm. Berikutnya ada mola-mola, ikan tanpa ekor yang kelihatannya seperti terpotong jadi dua. Saking besarnya sirip mola-mola, kamu akan mengira ada hiu yang mendekat jika melihatnya berenang dengan sirip mencuat ke atas permukaan air. Mola-mola menyelam jauh di dasar laut dalam untuk membiarkan ikan lain memakan sel kulit mati dan menghilangkan parasit di tubuhnya. Setelah selesai, ikan ini kembali ke permukaan untuk berjemur. Mola-mola itu rakus loh. Jika hewan ini melihatmu di laut, mungkin dia akan mendekati dan mengamatimu. Dalam satu hari, kamu sudah bisa memberinya makan dari telapak tanganmu. Saatnya bertemu dengan hewan yang selalu tampak tersenyum. Lumba-lumba hidung botol, hewan laut yang paling sosial. Mereka mengarungi lautan berkelompok. Mereka juga suka bermain, berburu, membesarkan anaknya, dan membantu kelompoknya. Lumba-lumba hidung botol merupakan perenang ulung dengan kecepatan mencapai 30 km per jam. Hewan ini biasanya muncul ke permukaan untuk menghirup udara melalui lubang di kepalanya. Lumba-lumba jago berkomunikasi dan saling berkirim pesan. Mereka menggunakan ekolokasi sebagai navigasi dan untuk menemukan makanan. Saat melihat manusia, lumba-lumba menjadi sangat ramah. Saking ramahnya kadang sampai lengah, sehingga membuat hewan ini rentan terhadap makhluk laut lain seperti hiu. Yuk lanjut ke perairan Pasifik. Kita akan bertemu dengan paus kelabu. Kulit hewan ini dipenuhi parasit dan organisme lain yang membuat moncongnya terlihat seperti bebatuan kasar. Ini dia keunggulannya. Paus kelabu dapat menyerang perahu atau kapal besar jika merasa anaknya dalam bahaya. Tapi, secara umum, hewan ini cukup ramah dan tampak tidak peduli pada orang yang bermain kayak. Dalam beberapa kasus, paus kelabu mendekati perahu kecil dan mengizinkan manusia untuk menyentuhnya. Meskipun secara hukum kamu wajib menjaga jarak. Jika hewan ini ingin mendekat, dia akan melakukannya. Tapi, jika merasa terancam, dia sangat agresif.
Izinkan saya menunjukkan ikan yang membawa perkakas di kepalanya, hiu martil. Bentuk tengkorak ikan ini membantunya berburu. Mata hiu ini berada di tepi luar palu dan memberinya pandangan vertikal 360 derajat. Sayangnya, hewan ini punya titik buta di depan hidungnya. Kepala hiu martil bak detektor logam. Sebagian besar makanan favoritnya ada di bawah permukaan pasir. Jadi, hiu ini sedikit menenggelamkan kepalanya ke dalam pasir dan menyapu apapun yang ada di bawah sana. Kamu akan melihat hiu martil di perairan beriklim sedang dan tropis di dekat garis pantai dan lepas pantai. Biasanya, hiu ini berkelompok. Seringnya sih tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam. Tapi ada beberapa kejadian saat mereka menjadi agresif. Sebelum mengamuk, hiu martil akan memberimu berbagai peringatan dan para penyelam tahu bagaimana menanganinya. Berikutnya, makhluk yang lebih kecil, singa laut. Makhluk ini sedikit rumit, suka bermain, agresif, sombong, pintar, dan yang paling penting, terlalu penasaran. Kepo ya? Singa laut tidak dapat bernapas di bawah air, tapi bisa menyelam hingga sedalam 300 meter dan dapat menahan napas untuk waktu yang lama. Hewan ini menghirup udara melalui hidungnya, dan begitu kepalanya berada di bawah air, lubang hidungnya akan menutup. Jika melihat manusia di pantai, hewan ini akan menjauh dan menunggu mereka pergi. Singa laut liar sangatlah tidak ramah, apalagi jika merasa terancam. Mereka cuma mudah didekati setelah dilatih di penangkaran. Berikutnya, paus beluga. Paus beluga berwarna putih, berkepala besar. Hewan ini termasuk yang paling sosial dan bersuara paling keras. Garis mulutnya mengarah ke atas membuat hewan ini terlihat seperti sedang tersenyum. Bayi paus beluga, warnanya abu-abu gelap, dibutuhkan waktu 8 tahun hingga kulitnya memutih. Hewan ini dapat mengubah bentuk kepalanya dengan meniupkan udara di sekitar sinusnya. Paus beluga sangat menyukai manusia. Begitu berteman dengan manusia, hewan ini tidak mau pergi. Meskipun termasuk hewan liar, paus jenis ini terlalu mempercayai manusia. Ahli biologi kelautan menyarankan untuk menjauh dari paus beluga demi keamanannya. Pernah dengar soal lembu laut? Itu adalah sebutan untuk manatee. Kamu bisa melihat sebagian lembu laut di sungai dan sebagian lagi di lautan. Meskipun tubuhnya besar, hewan ini biasanya hidup di daerah pesisir yang dangkal, mengunyah rumput laut, daun, dan alga. Kepala manatee muncul ke permukaan air sekitar 4 menit sekali untuk bernapas. Tapi sebenarnya hewan ini bisa menahan napasnya lebih lama lagi. Hewan ini berenang sangat lambat. Meskipun tidak secerdas lumba-lumba, hewan ini dapat memahami warna. Manatee begitu jinak dan suka mendekati manusia untuk mencari kehangatan. Berikutnya kita temui hiu penjemur, hiu terbesar kedua di dunia. Bagian tubuh paling menarik dari hiu ini adalah mulutnya. Seperti aku, karena dapat terbuka lebar hingga lebih dari 1 meter. Oke, aku kalah telak. Penampilan makhluk ini sangat mengintimidasi. Tapi terlepas dari ukurannya, hiu ini tidak berbahaya bagi manusia dan penyelam bisa berenang bersamanya. Hewan ini sangat sosial dan dapat membentuk kawanan hingga 100 ekor. Hiu raksasa berenang di dekat permukaan air, menyantap plankton. Hiu jenis ini punya gigi yang tidak pernah digunakan. Apa kamu tahu makhluk apa yang bisa bernyanyi keras selama 30 menit? Jawabannya adalah paus bungkuk. Para ilmuwan tidak yakin mengapa hewan ini melonglong dengan suara rendah. Kemungkinannya mereka mencoba berkomunikasi dengan sesamanya untuk mencari pasangan. Kamu bisa melihat paus bungkuk di sekitar pesisir memangsa makanannya yang berukuran kecil. Hewan ini menggunakan ekornya untuk mendorong tubuhnya berenang di air. Paus bungkuk sedikit kurang ramah dibandingkan paus kelabu karena mereka sangat berhati-hati dan waspada. Tapi jangan salah, paus bungkuk itu pahlawan di samudra loh. Hewan ini mencoba menyelamatkan hewan lain dari paus pembunuh. Selain itu, para ahli mengatakan paus bungkuk mampu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Suatu kali, ada paus bungkuk yang menolong peneliti paus dari hiu harimau. Sekarang, mari kita lihat ahlinya menyamar. Gurita karang Karibia. Sel warna khusus membantu gurita ini berbaur dengan tekstur kasar bebatuan dan pasir di lautan. Tapi gurita karang Karibia suka menyendiri dan hewan ini suka berkelana sendirian.
Makhluk ini juga terbilang kecil. Ukuran tubuhnya hanya 13 cm dan kakinya hampir sama panjangnya dengan kaki manusia kebanyakan. Jika kamu terlalu dekat dengannya, kemungkinan besar gurita ini akan berubah jadi biru dan memperingatkanmu bahwa dia merasa terancam. Meskipun hewan ini dapat dipercaya, lebih baik jaga jarak untuk membuatnya tetap tenang. Ada makhluk yang bentuknya aneh dan bertingkah seperti penyedot debu di dasar lautan yang gelap gulita. Yang aku maksud adalah babi laut. Namanya diambil dari tubuhnya yang berwarna merah jambu dan ukurannya hanya sebesar genggaman tanganmu. Makhluk ini tidak berenang, tapi berjalan di dasar laut. Kakinya ada 5-7 pasang, berbentuk seperti tabung. Selain itu, babi laut punya tentakel di sekitar mulutnya untuk menembus lumpur, mencari makanan. Nikmat! Tubuhnya begitu rapuh dengan kulit beracun untuk melindungi dirinya dari predator. Kalau kamu berpapasan dengannya, hewan ini jinak kok. Tapi kalau kamu mau memeliharanya, kamu butuh tangki yang sangat dalam. Bicara soal makhluk laut yang licin, yuk kita temui ubur-ubur sisir. Ubur-ubur ini jinak dan suka berenang di dekat pantai di malam musim panas yang hangat. Ada dua jenis ubur-ubur sisir, yang punya tentakel dan yang tanpa tentakel sama sekali. Kamu bisa melihatnya di malam hari karena mereka bersinar dalam gelap dan menerangi perairan. Salah satu jenis ubur-ubur sisir adalah gooseberry laut. Di atas pasir, hewan ini terlihat seperti gumpalan jeli transparan dan ukurannya sebesar 1 sendok teh. Tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, ubur-ubur sisir tidak menyengat karena tidak punya sel penyengat. Jadi, kamu bisa berenang bersama hewan ini. Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan. Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantes aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk nangkep mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa. Jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa.
Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi, apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatannya remin banget, Fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus, ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu Goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu Goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga nggak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka nggak bisa tidur nyenyak kayak kita. Mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu nggak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau melihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan.
Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatannya remin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatannya remin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan. Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar. Cuma dalam sekali hap, rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua. Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan besar nggak akan ngincar kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya.